Peta Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita atau proyek kita ya, yaitu Human Resource Management ya, HRM, menggunakan PHP RAD ya, database MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat daftar riwayat jabatan ya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan ke dokumen karyawan ya. Kita klik di sini dokumen karyawan ya, lalu kita add new dokumen karyawan, lalu kita isi. Nah, di sini nih masih bentuknya pilihan ID ya, kita perbaiki dulu ya. Oke, kita buka PHP RAD-nya ya, kita pilih page, lalu kita pilih dokumen karyawan, kita pilih yang add-nya dulu nih ya. Nah, di sini di add-nya, add dokumen ID karyawan, kita pilih ya. Ini isinya adalah ditulis di sini nama karyawan ya, nama karyawan, lalu pilihannya di select data source-nya diarahkan ke tabel karyawan ya. Dipilih di sini ID, value-nya, labelnya nama depan, dan diurut berdasarkan nama depan ascending ya. Oke, kita simpan ya. Lalu kita lihat lagi di sini jenis dokumen juga pilihan ya. Jenis dokumen juga pilihan. Kita langsung saja ke jenis dokumen di sini ya. Kita perbaiki dulu jenis dokumen. Di sini nama dokumen ya. Kita perbaiki dulu ini ya. Lokasi file ya. Lokasi file, tanggal upload ya. Tanggal upload ya. Nah, di sini juga ID dokumennya kita rapikan dulu ya, sebentar sekaligus ya. Nah, di sini kita jenis dokumen juga ini adalah pilihan ya. Jenis dokumen kita klik select, pilih paling atas. Select data source-nya diarahkan ke tabel jenis dokumen ya. Jenis dokumen, ID jenis dokumen, pilih di sini jenis dokumennya, diurut berdasarkan ID ya, ascending. Nah, kita klik oke, atau berdasarkan nama jenisnya aja ya. Klik oke ya. Kita cek lagi di sini ya, ini jenis dokumen ya. Kita lihat jenis dokumen itu adalah tipe datanya apa ya. Jenis dokumen ini jenis dokumen 40, berarti bukan ID ya yang dimasukkan, tapi nama dokumennya ya. Di sini ya. Kita rubah ya. Berarti tadi add-nya ini adalah kita dokumen ya. Jenis dokumen di sini adalah yang dipilih adalah tabel jenis dokumen ya. Lalu di sini value-nya jenis dokumen ya. Yang dipanggil jenis dokumen dan diurut berdasarkan jenis dokumen ya. Oke, simpan, preview ya. Oke, setelah di preview baru kita lihat hasilnya ya. Kita refresh, kita proses dokumen karyawan ya. Kita klik, nah di sini add new dokumen, misalkan Aditya, jenis dokumennya KTP ya. Ini nama dokumennya kartu tanda penduduk ya, kartu tanda penduduk. Terus misalkan kita ambil ya gambarnya, katakanlah udah bentuk PDF ya. Ini contoh saja, masukin tanggal hari ini ya, submit ya. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini lokasi filenya ini saya pikir nggak perlu kita tampilkan ya. Jadi ini kita tutup ya, kita tutup ya di dokumen ya.
review ya. Lalu kita lihat lagi hasilnya, refresh. Nah ini ya, namanya Aditya, jenis dokumen, nama dokumen, kartu tanda penduduk ya, 20250610 ya. Nah ini apa namanya, satu dokumen. Saya ambil satu lagi ya, misalkan satu lagi Agung ya, sama ya, KTP, kartu tanda penduduk. Saya ambil contoh saja ini ya, KTP nya, tanggalnya sama, submit ya. Nah, seperti ini ya. Tanggal upload required, tanggal uploadnya kenapa nggak bisa sama ya, kenapa nggak bisa sama ya. Oke, kita submit ya. Nah ini ya. Nah, jadi ini apa namanya, bentuknya ya seperti ini. Oke, ini dua. Nah terus ininya dokumennya kita perbaiki nih ya, kita perbaiki di sini namanya dokumen ya, dokumen karyawan. Di sini headernya kita perbaiki ya, lalu buttonnya juga kita perbaiki di sini ya, lalu kita perbaiki view-nya ya, lalu kita perbaiki lagi editnya, add-nya ya, lalu kita perbaiki lagi editnya ya, kita simpan ya, review, lalu kita lihat hasilnya ya. Kita home, proses, proses dokumen karyawan. Nah ini udah berubah ya. Kalau di edit, kalau di view seperti ini ya bentuknya. Ada nama filenya di sini. Lalu kita back ya, kita edit misalkan ini ya hasilnya, bisa kita edit misalkan ya, dan lain sebagainya. Lalu kalau dilihat ini langsung ya. Oke, ini adalah dokumen untuk karyawan ya, KTP, KK dan lain sebagainya, seperti yang ada di dalam jenis dokumen sini ya, kira-kira gitu. Apa saja nanti dokumennya akan dimasukkan. Lalu selanjutnya adalah kontrak ya. Nah kontrak ini adalah bentuk kontrak dari karyawan ya. Kita klik dulu di sini add ya. Misalkan ID ini pilihan, jenis kontrak pilihan ya. Mulai kontrak mungkin ini tanggal, akhir kontrak ya, gaji pokok ya. Ini kita perbaiki dulu, saya rubah ke add-nya dulu ya. Page untuk kontrak di sini ya. Pertama saya dari add dulu ya. Ini adalah ID kontrak, tidak kita masukkan ya, tidak kita masukkan. Lalu ID karyawan kita ganti menjadi nama ya, nama karyawan. Lalu jenis kontrak ya, ini nanti ada pilihan ya. Mulai kontrak kita rapikan ini sini. Lalu akhir kontrak ya. Lalu gaji pokok ya, gaji pokok ya. Lalu di sini tunjangan makan ya, dan di sini tunjangan transport ya. Kira-kira gitu. Lalu di sini kita rubah ya, ini ID ini kita menjadi pilihan ya. Select data source-nya diarahkan ke data karyawan ya. Pilih ID karyawan, nama depan dipanggil berdasarkan, diurut berdasarkan nama depan ya. Begitu juga jenis kontrak ya, kita arahkan ke select, lalu kita pilih di sini adalah tabel jenis kontrak ya. Yang diambil adalah ID ya, atau jenis kontraknya ya. Ini jenis kontraknya, dan pilihannya juga jenis kontrak ya, diurut berdasarkan jenis kontrak. Labelnya order by-nya ya. Oke, kita simpan. Lalu kita lihat di sini hasilnya ya. Untuk ID
karyawan ini ID kontrak kita buang ya, tidak usah ditampilkan. ID karyawan kita ganti menjadi nama ya, nama karyawan. Jenis kontraknya kita ganti ya, mulai ini juga kita perbaiki ini untuk label-labelnya ya, label-labelnya kita perbaiki ya. Lalu gaji pokok juga labelnya kita perbaiki ya, tunjangan makan perbaiki, dan tunjangan transport ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita harus menggabungkan di sini ya, set relasi ke tabel karyawan ya, kontrak dengan tabel karyawan ya. ID karyawan yang dipanggil adalah nama depannya ya. Oke, begitu juga pokok kontrak enggak ya, kita simpan, view ya, kita lihat hasilnya. Home, proses kontrak ya, ini kita masukkan, coba ada satu orang, wah ini masih pilihannya salah ya, ini harusnya nama ya, kontraknya bener ya ini. Oke, di sini salah masih ya, karyawannya kita rubah. ID-nya ini selectnya berdasarkan data karyawan ya, yang diambil ID, yang dipanggil nama depan, dan diurut berdasarkan nama depan ya. Oke, terus untuk view sekalian ya, ini ID kontrak, lalu di sini ID karyawan atau nama lah ya, nama karyawan, jenis kontrak ya, lalu mulai kontrak, ini diperbaiki labelnya ya, isinya sudah sesuai. Lalu gaji pokok, lalu tunjangan makan, lalu tunjangan transport ya, lalu kita simpan, preview ya, baru kita cek lagi, lalu kita isi ya datanya, di refresh dulu, baru kita proses kontrak ya. Add new kontrak, pertama adalah misalkan Aditya, jenis kontraknya magang, mulainya tahun kemarin dia misalkan 2004 ya, tanggal 5, sekarang tanggal 10 2005 ya. Gaji pokok tuh 5.200.000 ya, 5.200.000. tunjangan makan 250.000. Salah ya, ini di sini edit dulu, lupa. Oke, nanti kita coba lagi. Berikutnya adalah Agung, magang, kontraknya di 2004 ya, tanggal 5 sampai dengan sekarang tanggal 10. Gaji pokoknya 5.200.000, makannya 250, sininya 300.000 ya, gitu ya. Nah, ini diedit nih ya, salah nih, oh yang sini ini 300.000 ya. Oke, nah ini dua ya, satu lagi deh saya bikin datanya ya. Agus ini karyawan PKWT ya, sama tanggal 10 2005 sampai 2006 dia nanti ya, tanggal 10. Gaji pokok 5.200.000, lalu di sini 250, sininya 300. Oke ya, nah ini kira-kira seperti ini ya. Ini adalah kontrak, kalau mau diedit bisa ya, lalu kalau kita view juga bisa ya, hasilnya ini ya. Lalu kita delete ya, delete tinggal hapus sekaligus gitu ya. Oke, mungkin ini ya data untuk HRM. Mungkin ini di depannya saya perlu tambahkan juga nih ya prosesnya. Kita buatkan dulu sedikit ya. Di sini saya akan coba buatkan di home ya. Di home nih, diklik home, kita akan buatkan satu
apa namanya, session ya. Di sini saya akan buatkan tab ya. Nah ini ya, tab yang pertama adalah home, di sini tabnya nih ya. Yang kedua adalah proses ya. Proses. Yang ketiga adalah saya buatkan lagi satu lagi. Salah ya, bukan ini ya maksudnya. Di sini kita tambahkan satu, bukan tab order nih, salah nih. Kita akan menambahkan apa ya, menunya ya. Nah gitu ya. Ini adalah laporan gitu ya. Oke, kita simpan, kita view, kita lihat hasilnya, refresh. Nah ini di home sudah ada home, proses, laporan ya. Nah ini proses ini coba akan kita masukkan yang ini ya, kita masukkan yang apa, yang home ini, yang apa namanya, yang proses ya maksud saya. Nah ini nih ya, kita masukkan yang pertama adalah proses apa, kita lihat riwayat jabatan sama dokumen ya. Riwayat jabatan, nah ini riwayat jabatan di sini, kita klik riwayat jabatan sama dokumen karyawan sama kontrak ya di sini ya. Oke, kita simpan, preview. Oke, kita lihat hasilnya, refresh, proses ada ya. Nah ini ya, laporan belum dan home belum ya. Klik di sini, kita lihat riwayat jabatan seperti ini ya. Kita klik home, proses, dokumen karyawan, nah, seperti ini. Nah ini kayaknya ini belum diperbaiki nih, kita ganti dulu ya biar tulisannya bagus di sini. Nah ini klik di sini, ini untuk title-nya nih, riwayat jabatan, dikasih spasi ya. Ini juga sama, dokumen karyawan ya. Nah seperti itu, kita simpan, review, kita lihat hasilnya. Oke, kita refresh, proses. Nah ini ya, riwayat jabatan, kita home, proses, dokumen karyawan ya, home, proses, kontrak ya karyawan. Oke, kita sampai sini dulu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Kita sudah mendesain dashboard dan proses, dokumen dan kontrak ya. Kira-kira itu aja pertemuan hari ini, materi dari kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.